Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arah Cerita. Pada video kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Aku Dipaksa Menikah dengan Lelaki Tua. Sekarang kau sudah menjadi milikku. Kemarilah Dinda, lakukan kewajibanmu, ucap lelaki itu. Tidak, aku tidak mau. Aku masih berusaha menolaknya. Rasanya, aku tak selera jika harus melayani laki-laki tua yang baru saja menikahiku dengan paksa itu. Laki-laki tua itu terus menarikku yang berada di pojok kamar. Aku hanya bisa menangis, namun dia tak memperdulikan tangisanku dan masih berusaha untuk menarikku ke atas ranjang. Tamparan mendarat di pipiku. Namun, aku lebih baik merasakan tamparan itu daripada harus dekat dengannya. Sudah mahal-mahal aku membelimu, tapi kau malah jual mahal begini, ucapnya lagi. Ibu dan ayahku memang telah menjualku pada laki-laki tua ini. Mereka sudah merencanakan semuanya tanpa aku ketahui. Ayah dan ibuku memang mata duitan. Mereka rela berbuat apa saja demi uang. Tapi aku tidak mau, lepaskan aku, kataku. Aku menangis sejadi-jadinya seperti orang kesurupan. Namun tak ada yang bisa membantuku sekarang. Aku hanya tinggal berdua di rumah ini. Kini, dia berhasil menggeretku. Aku terus melawan, dan dia berusaha untuk dekat denganku. Aku mohon, lepaskan aku, teriakku. Aku hanya bisa memelas padanya dan memohon agar tidak melakukan apa-apa padaku. Walaupun sekarang aku sudah menjadi istrinya, tapi aku tetap tak rela. Saat wajahnya itu mulai mendekat di wajahku, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu di luar. Untuk sementara waktu, aku selamat. Dinda, ibu datang, suara ibuku. Ternyata yang datang adalah ibu. Langsung saja aku keluar dan mengelap wajahku yang sudah basah air mata. Iya bu, lirihku. Ini ibu bawakan pakaian kamu, tadi ketinggalan kan? Kata ibuku. Ibu terlihat sangat peduli padaku. Tapi semua berubah ketika laki-laki tua itu pergi. Kamu habis nangis ya? Tanya ibu. Ibu, aku mau pulang, rengekku. Tidak, kau tetap harus di sini. Awas sampai kamu buat masalah. Ibu malah mengancamku. Mendengar itu, ibu langsung berpamitan pulang pada si laki-laki tua itu. Aku diam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Joko, saya pamit pulang ya, ucap ibu sangat ramah. Laki-laki tua itu datang menghampiri ibu dan berbasa-basi sebentar. Kok cuma sebentar? Tanyanya. Iya, cuma ngantar baju saja kok, kata ibu. Saat ibu melangkah pergi keluar, aku berlutut memegang kaki ibu. Aku berharap ibu akan membawaku pulang ke rumah. Lepaskan Dinda. Ibu, aku mau pulang. Aku mencoba merayu ibuku sekali lagi. Aku kembali menangis sejadi-jadinya sambil memeluk kaki ibu yang melangkah keluar. Laki-laki tua itu hanya melihat tindakan yang aku lakukan. Kau jangan seperti ini, malu jika nanti ada yang lihat, bisik ibu. Biar bu, biar semua orang tahu, ucapku. Ibu mengentakkan kakinya dengan kasar, hingga aku terpelanting jatuh. Kemudian ibu membungkuk sambil mencengkram rahangku dengan kuat. Jangan sampai kelakuanmu ini membuat aku kehilangan semuanya, bisiknya lagi. Ibu berbisik pelan, dan aku yakin laki-laki tua itu tidak akan mendengarnya. Maaf ya Joko. Maklum, mungkin karena belum terbiasa, kata ibu. Ibu langsung pergi setengah berlari agar aku tak menghentikannya lagi. Dan setelah ibu pergi, aku tak tahu apa yang akan dilakukan laki-laki tua itu padaku. Apa kau ingin pergi menyusul ibumu? Tanyanya.
Suara laki-laki tua itu setengah berteriak dan seperti mengancamku. Aku takut dan tak menjawab. Kini wajahnya kembali berada tepat di hadapanku, sambil meniupkan asap rokok dari mulutnya dan langsung pergi dari hadapanku. Pagi ini aku terbangun dan baru menyadari bahwa semalam aku tertidur di sofa ruang tengah. Aku langsung mengecek pakaianku dan berharap laki-laki tua itu tidak menyentuhku. Ternyata aku masih aman. Langsung saja aku pergi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, aku bercermin dan memandangi wajahku yang terbilang cantik ini. Bodiku bagus, kulitku putih, hanya saja aku tidak tinggi. Dulu aku berharap akan mendapatkan suami yang aku idamkan. Ya meskipun Mas Joko itu tidak jelek, tapi aku merasa dia terlalu tua karena umurnya hampir sama dengan ayahku. Terdengar ketukan pintu. Sepertinya di luar ada tamu, atau itu adalah Mas Joko. "Assalamualaikum Dinda," ucapnya. "Waalaikumsalam. Bella, ayo masuk," kataku. Ternyata yang datang adalah sahabatku. Dia datang untuk memberi kado dan ucapan selamat atas pernikahanku. "Maaf ya Din, kemarin aku tidak datang dan baru sempat sekarang," ujarnya. "Tidak usah repot-repot begini, Bel," kataku. "Tidak kok. Oh iya, mana suamimu?" tanyanya. Aku hanya menggeleng pada Bella, karena memang aku tidak tahu kemana perginya Mas Joko. "Bel, menurutmu aku harus bagaimana ketika aku menikah dengan laki-laki berusia 40 tahun? Aku malah curhat pada Bella. "Apa suamimu berusia 40 tahun, Din?" tanyanya. Aku mengangguk pada Bella. "Wah, itu usia yang sangat matang. Dan menurutku itu bukan masalah dan kamu bisa menjalani rumah tangga seperti pada umumnya," katanya dengan santai. "Lalu bagaimana bisa aku menjalani rumah tangga tanpa cinta?" Aku tetap ngeyel. "Din, mau bagaimanapun dia sekarang adalah suamimu. Dan kamu harus menerimanya," kata Bella. Sepertinya jawaban dari Bella tak membuat aku lebih tenang. Semua sama saja. Aku tetap saja tidak bisa mencintai Mas Joko. "Ya sudah ya Din, aku pamit pulang dulu." Mungkin Bella tak mau tahu lebih lanjut masalah pernikahanku, dan tak mau ikut campur hingga akhirnya dia memilih untuk pulang. Sekarang aku bingung harus bagaimana lagi. Aku ingin kabur, tapi aku tak punya tujuan. Akhirnya aku pergi ke rumah ibu. Ya meskipun nanti ibu pasti akan marah. "Ibu, ayah," aku memanggil ibu dan ayahku di depan pintu. "Dinda, kenapa kamu kesini? Sana pulang ke rumahmu," kata ibu. "Dinda tak mau tinggal bersama laki-laki itu, Bu," kataku. Ibu menarik tanganku agar tidak masuk ke rumah dan menyuruhku pulang ke rumah Mas Joko. Sudah, biarkan Dinda masuk saja. Malu sama tetangga," ujar ayah. Untung saja ayah mengizinkanku masuk. Setelah ibu dan ayah menjualku pada Mas Joko dengan harga yang cukup mahal, kini di dalam rumah ibu terpajang lemari kristal baru dan sofa baru. Semuanya serba baru. Aku terbelalak melihat semua yang ada. Jika ibu tak menjualku, mana mungkin ibu bisa membeli ini semua? "Harusnya kau bersyukur ibu nikahkan dengan si Joko yang kayak itu. Bukan malah nangis-nangis tidak jelas," gumam ibu. "Bagaimana aku mau bersyukur jika dinikahkan dengan laki-laki yang tidak aku cintai, Bu?" kataku melawan. Karena ibu terlihat masih kesal padaku, jadi aku hanya bermain dengan adikku Salsa yang berusia 5 tahun. Dari tadi pagi aku main ke rumah ibu sampai sore jam 4 aku belum pulang. Dan memang tak mau pulang. "Din, pulang sana, sudah sore." Ibu mulai mengusirku dari sini. "Dini mau tidur di sini saja, Bu," kataku. "Tidak, kamu harus pulang," perintah ibu. Saat aku dan ibu sedikit berdebat, tiba-tiba mobil Mas Joko datang, terparkir di halaman depan rumah ibu. "Tuh, Joko sudah jemput, sana pulang," kata ibu.
Ibu terus saja mengusikku. Joko, ini Dinda. Dari tadi nungguin kamu untuk menjemput. Ibu memang pandai berakting dengan berpura-pura manis di depan Mas Joko. Iya, ayo Din, kita pulang, kata Mas Joko. Tidak, aku mau di sini saja, kataku. Ibuku ada di rumah sudah menunggu, katanya ingin bertemu denganmu. Jelasnya. Ternyata tadi Mas Joko menjemput ibunya yang tinggal di desa. Karena memang saat aku dan Mas Joko menikah, aku tak melihat kedua orang tuanya. Dan dengan paksaan ibu yang cukup kejam, aku bersedia ikut Mas Joko. Karena kejadian tadi malam tak mungkin terulang lagi. Karena sekarang di rumah Mas Joko ada ibunya. Hanya membutuhkan waktu 10 menit saja untuk kami sampai di rumah. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan Mas Joko. Assalamualaikum, ucapanku. Waalaikumsalam. Ibu mertuaku langsung menyambutku dengan hangat. Terlihat usia mertuaku sudah sekitar 65 tahunan ke atas. Ibu sudah datang, kataku. Itu Bu, istri Joko. Dari belakang Mas Joko memperkenalkan pada ibunya. Duh, ayune mantuku. Sedikit pujian keluar dari mulut wanita bertubuh kurus itu. Hingga tangannya yang keriput memegang wajahku penuh kagum. Setelah itu aku langsung mandi dan pergi ke kamar. Aku mulai rebahan karena tubuhku merasa capek. Tiba-tiba Mas Joko masuk dan mengunci pintu. Dia ikut berbaring di sampingku. Sontak saja aku langsung bangun dan pergi. Namun tanganku sudah digenggam oleh Mas Joko. Lepaskan aku, pekikku. Aku ini suamimu. Kenapa kamu bertingkah seperti itu? Katanya. Lagi-lagi wajah laki-laki itu mendekat di depanku. Aku memejamkan mata dan meronta-ronta. Sampai akhirnya aku berhasil melepas genggamannya dan berlari keluar. Baru saja 3 hari aku berada di rumah ini. Tapi sekarang, aku tidak merasakan ketakutan yang luar biasa seperti waktu pertama aku menginjakan kaki di sini. Mungkin aku sudah terbiasa dengan semua hal yang ada di sini. Ibu lagi apa? Pagi ini aku melihat ibu sudah berada di dapur. Lagi masak, Nduk, jawabnya. Biar Dinda bantu ya, Bu. Ibu masak apa? Tanyaku. Masak opor ayam kesukaan Joko, jawabnya. Ternyata laki-laki tua itu suka dengan opor ayam. Sini Bu, biar Dinda yang kupas bawangnya. Aku mengambil alih mengupas bawang dan membiarkan ibu mertuaku mengambil rempah-rempah yang tidak aku ketahui. Oh iya ini, Joko itu sangat suka olahan ayam, Duk. Tapi anehnya Joko tidak suka telur ayam. Aku hanya mengangguk mendengar perkataan ibu mertuaku perihal makanan favorit Mas Joko. Masak apa, Bu? Tanya Mas Joko. Mungkin karena mencium aroma opor ayam ini, Mas Joko langsung datang menuju dapur. Masak kesukaanmu, jawabnya. Wah, sudah lama Joko tidak makan masakan ibu, ujar Mas Joko. Ibu mertuaku tadi cerita bahwa ia tidak bertemu dengan Mas Joko sudah sekitar 8 bulan. Dan jika ibu meminta untuk dibawa ke sini, Mas Joko selalu beralasan tidak ada yang akan menjaga ibu jika tinggal di rumahnya. Karena Mas Joko tinggal sendirian, dan Mas Joko tidak tega jika saat dia bekerja meninggalkan ibunya. Bahkan sekarang kamu bisa menikmati masakan dari istrimu, ujar ibu dengan sedikit tertawa kecil. Asal kamu tahu, Nduk, dulu Joko sangat susah jika ibu suruh cepat-cepat menikah. Lihatlah, kini wajahnya sudah mulai keriput, baru dia menikah, kata ibu bercanda. Sontak aku tertawa mendengar ucapan ibu. Begitu pula dengan ibu, tapi Mas Joko terlihat hanya memamerkan giginya saja. Aku keriput ini karena terlalu lelah bekerja, Bu. Terdengar Mas Joko sedikit menyangkal ucapan ibu tadi. Sambil tangan Mas Joko memijat pundak ibu yang sedang memasak. Sepertinya Mas Joko sangat menyayangi ibunya. Dan meskipun aku sudah terbiasa dengan adanya Mas Joko di sekitarku,
tapi aku masih enggan untuk bicara. "Sudah matang, ayo kita sarapan," kata ibu. Aku dan ibu menyiapkan makanan ke atas meja makan, dan terlihat Mas Joko juga ikut membantu. Setelah sarapan selesai, Mas Joko terburu-buru untuk pergi bekerja ke tempat usaha kayunya. Yang aku tahu, Mas Joko menjual papan kayu untuk dijadikan pondasi rumah dan sebagainya. Ya, hanya itu yang aku tahu. Mas Joko terlihat mencium tangan ibunya dan mencium keningnya. Setelah itu, dia datang mendekat padaku dan menyodorkan tangannya. Karena gugup, aku langsung mencium tangan Mas Joko. "Ibu saja dicium, masa istrimu tidak? Piye kamu ini?" ujar ibu sambil menepuk Mas Joko. Aku langsung gugup, tidak mungkin juga aku menolaknya di depan ibu. Aku juga melihat Mas Joko salah tingkah. Dan akhirnya, pluk, ciuman itu mendarat di keningku untuk pertama kalinya. "Ya sudah, ibu mau istirahat sebentar ya, Nduk," ucap ibu. "Iya, Bu, biar Dinda saja yang beresin ini semua," kataku. Kemarin sebelum ibu datang, aku memang tak melakukan pekerjaan apapun di rumah. Dan sekarang, aku memutuskan untuk membersihkan semua sudut di rumah ini. Setelah aku membersihkan rumah, kini aku masuk kamar dan mulai mengganti spraynya. Saat aku membuka laci, aku kaget karena melihat uang yang begitu banyak. "Ah, ceroboh sekali. Bagaimana kalau ada yang mencuri?" gumamku. Aku menggerutu sendiri di dalam kamar. Tapi aku sama sekali tak menyentuh uang itu. Dan lebih baik membersihkan yang lain saja. Setelah semua selesai, aku mandi dan langsung beristirahat karena lumayan capek juga membersihkan rumah yang lumayan besar ini. "Apa kau tidak akan bangun?" Terdengar lirih suara laki-laki di telingaku. Rasanya aku belum ingin bangun dari tidurku. "Apa kau tak ingin bangun lagi?" ucapnya lagi. "Aku baru saja tidur," gumamku. Aku menjawab masih dengan menekankan mataku. "Sekarang sudah hampir maghrib." Mendengar itu, sontak saja aku kaget. Aku langsung bangun. Apa mungkin aku tidur selama itu? Langsung saja aku pergi mandi dan menunaikan sholat maghrib. "Duk." "Iya, Bu," jawabku. Ibu terdengar memanggilku di depan kamar. Segeralah aku keluar. "Tolong belikan ibu obat sakit pinggang ya, stok obat ibu habis," kata ibu. Aku mengangguk, tapi aku bingung bagaimana aku pergi ke apotik yang jaraknya cukup jauh. Tak mungkin malam-malam begini aku jalan kaki. Karena di rumah Mas Joko hanya ada mobil dan motor besar, dan aku hanya bisa pakai motor metik saja. "Ayo aku antar," kata Mas Joko. Aku menggeleng mendengar tawaran dari Mas Joko. "Silakan saja jalan, kalau kamu mau dijegat hantu penunggu jembatan." Laki-laki tua itu kini menakutiku sambil berjalan keluar menuju mobil. Terpaksa aku mengikutinya dan ikut naik mobil bersamanya. "Sekalian beli makan ya," katanya. Aku masih diam dan tak bicara sepatah kata pun. "Yang penting kamu ikut saja dan jangan menolak. Awas saja sampai membuatku malu." Lagi-lagi aku diam. Sampai akhirnya aku makan malam di luar dengan Mas Joko. Aku memesan gurame bakar pedas manis sama dengan Mas Joko. "Kamu lapar?" Ternyata Mas Joko menyadari saat aku makan dengan lahapnya. Apa boleh buat, aku hanya mengangguk karena yang dia katakan benar adanya. Setelah makan malam singkat kami selesai, langsung saja kami pergi. Aku kira Mas Joko akan langsung pergi ke apotik. Ternyata tidak. Mas Joko mengajakku membeli perhiasan. "Kenapa ke sini?" Aku mulai bicara pada laki-laki tua itu. "Sudah, ayo ikut saja." Mas Joko memilihkan cincin polos dan cincin bermata biru. "Bagus yang mana?" tanyanya. "Semua bagus," kataku. Setelah itu Mas Joko beralih memilih gelang, tapi kali ini dia sama sekali tak bertanya padaku bagus atau tidaknya. Setelah selesai, barulah kami membeli obat untuk ibu.
dan makanan untuk ibu juga yang ada di rumah. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," lirih ibu. "Ini Bu obatnya, dan ini makanan untuk ibu," kataku. "Loh, apa kalian sudah makan?" tanya ibu cemas. "Sudah tadi sekalian Bu," jawab Mas Joko. Aku dan Mas Joko membiarkan ibu makan dan beristirahat, dan langsung masuk ke kamar. "Langsung dipakai perhiasannya," kata Mas Joko. Aku masih diam dan tak bereaksi. "Akan aku pasangkan dan kamu cukup diam, jangan menolak," katanya. Tiba-tiba Mas Joko mengambil semua perhiasan itu dan memasangkannya. Pertama Mas Joko memasang 2 cincin tadi di tangan kiri, karena di tangan kanan sudah ada cincin kawin. Kemudian gelang, anting dan kalung. Aku tak melakukan penolakan karena dari awal dia sudah mengancamku. Ternyata Mas Joko tidak seburuk yang aku bayangkan. Tapi tetap saja aku belum bisa menerima dia dengan sepenuh hati. "Bu, Mas Joko mana?" Ini pertama kalinya aku bertanya keberadaan Mas Joko. Padahal sebelumnya aku tak pernah peduli dia di mana. "Pagi-pagi sekali tadi dia sudah pergi entah kemana," jelas ibu. "Mungkin sudah kerja ya Bu?" tanyaku lagi. "Joko tidak berpamitan untuk kerja, dia bilang ada urusan penting." Begitulah jelas ibu. Sudahlah, yang penting dia tidak hilang di telan bumi. Saat aku dan ibu masih mengobrol di teras depan, tiba-tiba Mas Joko datang dengan mengendarai motor matic berwarna merah dan langsung memarkirkan di halaman rumahnya. "Motor siapa itu, Joko?" tanya ibu sambil memperhatikan motor yang dibawa Mas Joko. "Ini untuk orang yang tidak bisa naik motor kuplingan, Bu," jawab Mas Joko sambil melirikku. Apa mungkin motor itu Mas Joko belikan untukku? Mas Joko langsung turun dari motor dan menyodorkan kunci padaku. "Ini peganglah, Din, biar tidak merepotkanku terus," ujar Mas Joko sambil menyodorkan kunci motor padaku. Aku menerima kunci itu dari Mas Joko. Mungkin ini bisa sangat membantu jika sewaktu-waktu ibu menyuruhku membeli sesuatu. "Ya sudah, Joko berangkat kerja dulu ya, Bu," kata Mas Joko sambil menghampiri ibu. "Tapi kamu belum makan," kata ibu. "Iya, nanti siang aja," ujarnya. Seperti biasa, Mas Joko mencium tangan ibunya dan berlanjut padaku. "Din, ibu pingin masak sayur jantung pisang," kata ibu. "Ya sudah, biar Dinda cari jantung pisangnya di pasar ya, Bu," kataku. "Iya, ibu juga mau siapkan bumbunya," sambil beranjak pergi ke dapur. Akhirnya ini pertama kalinya aku memakai motor baru berwarna merah ini untuk pergi ke pasar. Setelah semua bahan kudapatkan, aku langsung pulang. Ibu pasti sudah menunggu di rumah. "Ini Bu, santan dan jantungnya," kataku sambil memberikan plastik berisi bahan-bahan. Iya, Din." Seperti biasa, aku dan ibu mertuaku selalu masak bersama setiap harinya. Sepertinya ibu mertuaku ini hobi masak. "Wah, sudah wangi, Bu," kataku sambil menghirup aroma sayur jantung. "Iya, ini sudah matang, Din," kata ibu. "Ibu memang jago masak," pujiku pada ibu mertuaku. Di umurnya yang sekarang, ibu tampak masih segar bugar, dan hanya sesekali saja pinggangnya terasa sakit. "Oh iya, Din, ini nanti kirim ke tempat kerja Joko ya. Kasihan dia belum makan," kata ibu sambil menyodorkan 2 rantang yang ibu siapkan. "Satu lagi untuk ibumu, Din. Bukannya rumahnya tak jauh dari sini," jelas ibu. "Oh iya, Bu," ujarku. Pertama-tama aku mengantar sayur pada Mas Joko, karena dia pasti sudah lapar, karena tadi tidak sarapan. Untung saja aku tahu di mana Mas Joko bekerja. Saat aku datang, di sekelilingku banyak sekali kayu gelondongan yang nantinya akan dipotong menjadi papan oleh anak buah Mas Joko, dan baru akan menjualnya dalam bentuk papan. "Mas, ini sayur dari ibu," kataku sambil menghampiri Mas Joko yang sedang melihat kinerja anak buahnya.
Oh iya, apa kamu sudah makan? Tanyanya. Lagi-lagi aku hanya mengangguk. Ya sudah, temani aku makan dulu, katanya. Sebenarnya aku ingin menolaknya. Tapi mengingat Mas Joko sudah banyak berbuat baik padaku, jadi tak mungkin aku menolak. Pak, istirahat dulu saja pak, ujar Mas Joko memerintah anak buahnya untuk istirahat dulu, karena hari sudah mulai siang. Aku mau ke tempat ibu, kataku pada Mas Joko. Apa kamu mau kabur lagi? Kata Mas Joko sambil menikmati makan siang. Tidak, aku hanya mengantar sayur, kataku. Mendengar itu Mas Joko langsung mengizinkanku untuk pergi ke rumah ibu. Jika dari sini hanya perlu waktu 20 menit untuk sampai ke rumah ibuku. Sampai saat ini memang kami tak pernah berbicara banyak. Hanya hal-hal penting saja yang dipertanyakan. Assalamualaikum bu, ucapku. Dinda, kamu kabur lagi? Tanya ibu tiba-tiba. Tidak bu, Dinda mau ngantar sayur saja, kataku. Bukannya menerima sayur di rantang, kini mata ibu fokus melihat motor baru yang ada di halaman rumahnya. Itu motor kamu, Din, kata ibu yang tengah melihat motorku. Aku hanya mengangguk pada ibu. Tuh kan, tidak sia-sia ibu menikahkan kamu dengan si Joko, kata ibu dengan bangganya. Tetap saja ibu salah, sudah melakukannya dengan paksa, gumamku pelan. Sudah, tutup mulutmu. Sebenarnya kamu bisa minta lebih pada Joko, kata ibu. Aku sudah tidak aneh dengan sifat ibu. Sudahlah bu, ini sayurnya simpan dulu bu, kataku. Oh iya. Kini kami bersantai di kasur lantai baru ibu, sambil menonton televisi bersama Salsa. Ya ampun Din, banyak banget perhiasan kamu. Sini, ibu lihat, kata ibu sambil mengutak-utik perhiasan yang aku pakai. Apa sih bu? Kataku sambil melepaskan tangan ibu yang berusaha memegang cincin di tanganku. Sini, ibu minta, kata ibu. Jangan bu, aku takut Mas Joko nanti marah, kataku kesal. Joko tak mungkin marah, kata ibu lalu mengambil cincin polos dan cincin bermata biru yang kemarin saja baru aku beli. Ibu minta yang ini ya. Tenang, kamu gak usah khawatir, ujar ibu padaku sambil menenangkan. Dina, kamu datang, ujar ayah yang langsung menghampiriku. Iya ya, ayah dari mana? Kataku. Habis manen ubi Din, katanya. Ayah datang dan ikut berkumpul bersama kami. Lihatlah ya, sekarang Dina banyak banget perhiasannya, ujar ibu sumringah pada ayah sambil mencoba cincin yang tadi dia ambil. Karena jariku dan ibu tidak jauh beda. Sekarang kamu sudah bahagia. Untung saja kita menikahkanmu dengan Joko, ujar ayah. Andai saja ayah dan ibu tahu. Sebenarnya aku tidak terlalu bahagia dengan motor baru dan perhiasan yang banyak ini. Duk, masuklah ke kamar. Kok malah tidur di luar? Kata ibu mertuaku yang membangunkanku yang sedang tertidur di depan televisi. Iya bu, nanti saja, jawabku. Sekarang saja, Nduk. Di luar dingin, paksa ibu mertuaku sambil memegang pundaku. Akhirnya aku masuk ke dalam kamar dan terpaksa harus tidur dengan laki-laki tua ini. Namun aku tidak langsung tidur. Tidak tahu kenapa aku tertarik melihat Mas Joko yang sedang terlelap tidur. Jika dilihat-lihat, Mas Joko tidak terlalu buruk. Hidungnya yang mancung dan alisnya yang tebal terlihat tak membosankan. Ya, meskipun ada kerutan di dahi dan di bawah matanya. Mungkin itu faktor usia, atau juga karena dia terlalu kelelahan bekerja sepanjang hari. Mukanya yang kusam dan terlihat di dekat hidungnya terdapat komedo. Jadi semakin malas aku melihat Mas Joko. Jangan terus memandangiku, bisa-bisa nanti kamu akan jatuh cinta, ucap Mas Joko yang terlihat masih menutup matanya. Oh tidak,
Ternyata Mas Joko menyadari saat aku memperhatikan wajahnya dari tadi. Namun aku tak menjawab dan langsung menutup mataku sambil berbalik arah membelakanginya. Kenapa bisa ketahuan? Gumamku dalam hati. Aku gemetar dan takut, bahkan aku jadi merasa sangat gugup. Padahal aku tidak sengaja melihatnya, bukan sengaja memandanginya. Saat suasana menjadi hening, aku berbalik lagi untuk memastikan. Justru lelaki itu memberikan senyuman genit. Oh tidak, aku langsung menutup seluruh tubuhku dengan selimut, berharap dia tidak macam-macam. Seperti biasa, pagi-pagi sekali aku sudah masak ayam geprek dan sayur sop. Kali ini ibu mertuaku tidak membantu, karena penyakit sakit pinggangnya sedang kumat. Ibu, ayo kita sarapan. Aku memanggil ibu di depan pintu kamarnya. Ya, Nduk, lirihnya. Tanpa disuruh, Mas Joko sudah bersiap saja di meja makan, dan kemudian disusul dengan kedatangan ibu. Oh iya, Din. Nanti siang kamu masak kayak gini dengan porsi yang banyak ya, terus bawa ke tempat aku kerja, kata Mas Joko sambil menikmati sarapan pagi ini. Untuk apa? Tanyaku heran. Kenapa juga aku harus membawa banyak makanan ke tempat kerjanya? Biar semua karyawanku merasakan masakanmu, jelasnya. Aku hanya terdiam dan melanjutkan menyuap nasi ke mulutku. Ya, Nduk, tidak apa-apa. Biar nanti ibu bantu, ujar ibu. Aku tersenyum mendengar ucapan ibu yang begitu baik padaku. Sampai akhirnya Mas Joko pergi untuk bekerja. Bu, nanti Dinda mau langsung beli ayam dan sayurannya ya, Bu, kataku pada ibu. Iya, Nduk, jawabnya. Akhirnya aku pergi ke pasar dengan mengendarai motor merahku. Saat aku membeli sayuran, tiba-tiba aku bertemu dengan Ayu, teman sekolahku dulu. Dinda, beli apa? Tiba-tiba Ayu menyapaku yang sedang sibuk memilih sayuran. Ayu, ini lagi cari sayuran, jawabku. Wah, yang sudah jadi istri, sekarang rajin ya, goda Ayu padaku. Ah, kamu ini bisa saja, besok juga kamu akan merasakannya, jawabku pada Ayu. Akhirnya aku berpamitan pada Ayu untuk pergi duluan karena aku tidak bisa berlama-lama ngobrol dengannya. Ibu di rumah pasti sudah menunggu. Dinda pulang, Bu, kataku sambil menghampiri ibu di dapur. Ayo kita mulai meracang sayur, ajak ibu. Cukup lama aku dan ibu memasak, yang jumlahnya cukup banyak. Namun tepat jam makan siang semua telah selesai. Langsung saja aku memacu motorku agar segera sampai ke tempat kerja Mas Joko. Ini, aku menyodorkan banyak makanan di depan meja Mas Joko. Ayo semuanya, istirahat dulu, kita makan siang, kata Mas Joko pada semua karyawannya. Iya Pak, sebentar lagi, jawab salah satu karyawan Mas Joko yang terlihat sangat sibuk merapikan papan. Akhirnya aku menyiapkan dulu semuanya bersama Mas Joko dan menggelar tikar untuk lesehan di bawah pohon. Kemana cincin kamu? Tanya Mas Joko sambil menatap jariku. Mungkin Mas Joko menyadari cincin yang kemarin dibeli tidak aku pakai. Disimpan, jawabku berbohong pada Mas Joko. Aku tak mau bilang kalau cincinnya dipinta oleh ibuku. Kalau tidak suka bilang, nanti kita beli yang baru yang kamu suka, katanya dengan santai. Aku hanya terdiam mendengar perkataan Mas Joko, dan sama sekali tak bergeming. Aku pulang saja, kasihan ibu di rumah sendirian, kataku pada Mas Joko. Apa kamu tak mau melihat wajahku lagi? Ucap Mas Joko menggodaku. Wajah apa? Tanyaku kesal. Bukankah sekarang kamu selalu ingin memandangiku? Ucapnya dengan nada genit. Kenapa Mas Joko malah menggodaku? Aku tak menjawab dan langsung pergi menuju motor. Aku memacu motor dengan tidak konsentrasi karena memikirkan ucapan lelaki tua itu. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari ibu di kamarnya. Aku takut ibu kesepian. Dinda pulang, Bu. Apa ibu sudah makan siang? Tanyaku sambil menghampirinya.
Sudah barusan, jawab ibu sambil tersenyum. Oh iya, baguslah bu. Kalau begitu, ibu istirahat saja ya, pasti capek, kataku. Iya Nduk, kamu juga ya, katanya. Akhirnya aku masuk kamar. Niatnya sih mau tidur siang, karena memang hari ini aku sangat capek. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.